Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel YouTube saya di Muhammad Roni Setiadi Vlog. Pertama-tama saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga rezekinya selalu melimpah setiap harinya. Amin ya robbal alamin. Oke, setelah sekian lama ya sekitar 2 mingguan saya nggak upload video ke YouTube karena emang pekerjaan sibuk banget ya. Jadi yang terakhir itu saya mengupload video yang di Chiba dan sekarang saya posisinya udah kembali ke kota asal yaitu di Okayama. Nah, di awal video ini sengaja saya masukin video yang makan itu karena sebelumnya pas saya kembali ke Okayama saya melakukan makan di rumah sendirian. Tadinya mau saya upload ke YouTube dan ternyata videonya itu gagal, nggak bisa diedit bro. Di kemudian harinya saya mencoba untuk melakukan perjalanan walaupun sendirian. Jadi ini ceritanya emang sudah lama saya mengidam-idamkan banget, ingin sekali merasakan liburan di Jepang. Jadi selama di Jepang itu taunya kerja dan kerja. Keberangkatan di hari Minggu pagi yang cerah ditemani hangatnya mentari. Perjalanan dari Kurashiki Okayama menuju kota Osaka, yaitu tujuan Universal Studios Japan. Perasaan gugup, gelisah, dan tidak sabar untuk segera sampai ke tempat tujuan begitu saya rasakan bercampur aduk di dalam jiwa saya. Karena ini merupakan perjalanan pertama saya liburan ke tempat terkenal yang ada di Jepang salah satunya. Dan ini juga merupakan perjalanan sendirian yang pertama kali saya ingin mencoba naik kereta cepat atau disebut dengan Shinkansen dalam bahasa Jepang. Langkah demi langkah saya tempuh sendirian meskipun tanpa tahu arah kemana kereta ini berjalan. Dan yang menjadi senjata saya yaitu malu bertanya sesat di jalan. Peribahasa itulah yang selalu saya gunakan kemanapun saya melangkah. Saya pertama kali naik Shinkansen ini sendirian, nggak tahu apa-apa. Yang penting banyak nanya. Ini dia Shinkansen, tapi nggak tahu naiknya gimana. Tadi disuruh nomor 23, berarti di sini. Tapi nggak tahu ini jadwalnya itu sekitar jam 8:11. Kereta cepat atau Shinkansen ini terdiri dari 16 gerbong. Kereta ini sangat berbeda sekali dengan kereta yang biasa, yaitu lebih panjang dan lebih cepat, sehingga lebih cepat sampai tujuan. Yang jelas harganya pun lebih mahal dari yang biasa. Ini adalah momen pertama kali saya merasakan duduk di tempat duduk kereta cepat yang berada di Jepang. Perasaan mual, pusing, serba semuanya selalu saya rasakan saat itu. Karena ini adalah kali pertama saya naik kereta cepat seperti ini. Kecepatan kereta ini mencapai 300-400 km per jam atau lebih, sehingga kereta yang di samping pun bisa dalam beberapa detik terlihat sekilas bersimpangan, meskipun terbilang kereta ini yang paling panjang dari kereta biasanya. Kala itu ketika saya sedang menikmati indahnya alam di luar kereta melalui jendela samping saya, tiba-tiba ada petugas kereta yang datang menghampiri saya dan menanyakan tiket kereta saya.
Petugas kereta itu berbicara kepada saya bahwasanya tiket yang saya gunakan itu salah, bukan untuk di gerbong yang saya tempati pertama itu, yaitu di gerbong 16. Di situ saya juga ditawarin apakah mau dilanjut gerbong ini dengan menggunakan biaya tambahan sekitar 70.000 atau pergi ke gerbong yang seharusnya tiket ini berada di situ. Tetapi di sini saya lebih memilih pergi ke gerbong yang dimana seharusnya tiket ini berada. Dari gerbong 16 menuju gerbong 2. Gerbong demi gerbong saya lalui karena di sini adalah pengalaman pertama saya naik kereta ini. Jadi saya lebih memilih berpindah gerbong untuk mengetahui gerbong demi gerbongnya seperti apa. Selepasnya saya sampai di gerbong yang seharusnya saya berada, tiba-tiba selang 2-3 menit keretanya sudah sampai di stasiun Osaka. Dan ini saya lanjut bergegas menuju kereta selanjutnya. Naik kereta ini terbilang sangat cepat karena jikalau kita menggunakan kereta yang biasa itu dari Okayama menuju Osaka bisa ditempuh sampai 3 jam. Tapi di sini karena saya menggunakan kereta cepat itu bisa ditempuh dengan 30 menit saja. Dengan berbekalkan prinsip malu bertanya sesat di jalan, langkah demi langkah saya tempuh dengan selalu bertanya kepada petugas stasiun. Di sini saya diarahkan untuk menuju ke Universal Studios Japan. Saya diharuskan untuk menaiki 2 kali kereta yang berbeda dengan stasiun yang berbeda. Di sini saya sedikit merasa bingung, tapi karena emang dengan tekad yang kuat dan semangat yang membara, di sini saya bisa melanjutkan perjalanan. Setelah sesampainya di stasiun yang pertama setelah kereta yang tadi, saya bertanya ke petugas stasiun kembali dan saya diarahkan juga untuk menaiki kereta yang kedua kalinya lagi, dan yang kereta ini bisa langsung sampai ke Universal Studio Japan. Waktu demi waktu saya rasakan hati semakin berdebar lebih kencang dari awal pertama kali berangkat. Karena di sini saya hanya tinggal melangkah beberapa langkah untuk sampai di tempat tujuan, yaitu di Universal Studio Japan. Ini saya sedang menuju ke pintu keluar stasiun. Dan setelah perjalanan demi perjalanan saya tempuh, kini saatnya saya tiba di gerbang Universal Studios Japan. Di sini saya merasa terkagum-kagum dan saya merasa terharu sendiri karena ini merupakan perjalanan saya dengan sendirian, yang merupakan perjalanan yang sangat luar biasa menurut saya. Banyak sebagian orang di luar sana yang ingin merasakan datang ke tempat sini, dan ternyata saya bisa melewatinya sendiri di sini.
Di sini saya sangat benar-benar merasa bahagia bercampur dengan rasa haru. Kini akhirnya saya telah sampai di depan gerbang Universal Studio Japan. Banyak orang-orang yang berkunjung, entah itu berpasangan atau dengan keluarga atau pula dengan kerabat-kerabat. Mereka saling berbahagia menuju tempat wisata yang terkenal berada di Jepang ini salah satunya. Ini adalah monumen bola dunia universal, yang mana banyak orang-orang di sini yang mengabadikan momen ini bersama keluarga, rekan-rekannya ataupun pasangannya. Tanpa mau ketinggalan pun, saya juga ingin mengabadikan momen ini dengan mengambil video di depan monumen bola dunia universal ini. Dengan timing yang sangat tepat ketika saya mengambil video di depan monumen bola dunia universal ini, di situ menunjukkan negara Indonesia. Ini adalah momen pengantrian pembelian tiket masuk ke Universal Studio Japan. Dan setelah saya mendapatkan tiketnya dengan membelinya seharga 8.900 yen atau sekitar 900 ribuan rupiah, sudah saya beli, dan di sini saya melakukan pengecekan untuk supaya tidak membawa barang-barang berbahaya. Dan di sini saya juga diperingatkan untuk tidak memakai tongkat kameranya ketika berada di dalam sana nanti. Sungguh ini merupakan momen yang sangat luar biasa bagi saya, karena saya bisa merasakan masuk ke Universal Studio ini dan melihat orang-orang yang berbahagia beramai-ramai berkunjung ke tempat ini. Banyak orang-orang yang ingin mengabadikan dengan cara mengambil foto di depan boneka orang ini, dan saya pun tidak mau ketinggalan. Saya ingin mengambil video, bukan foto ya. Padahal si boneka itu sudah bersiap untuk berfoto, tapi saya mengambil dengan video. Sungguh lucu sekali ya bro. Di sini saya sudah mulai tidak sabar untuk mencoba wahana yang ada di atas itu, yaitu seperti roller coaster namanya, tapi dengan bahasa Jepangnya saya kurang tahu ini namanya apa di sini. Saya mau mencoba untuk menaiki wahana itu. Pintu masuknya berada di sini.
はい、ありがとうございます。あ、すいません。あ、はい、それで、ありがとうございます。Di sini saya mulai mengantri untuk menaiki permainan yang pertama buat saya, yaitu wahana seperti ini. Saya datang sendirian ke sini. Banyak orang yang datang dengan 2 atau 3 orang di sini. Saya ingin mengabadikan momen ini dengan menggunakan kamera yang akan saya taruh di dada saya nanti. Tapi saya akan mencobanya untuk bertanya terlebih dahulu apakah boleh atau tidak. Setelah saya mencoba untuk meminta izin untuk mengabadikan momen naik wahana itu, dan ternyata saya tidak boleh untuk menggunakan kameranya karena itu berbahaya. Tanya, jadi walaupun saya sudah menaiki wahana itu rasanya kurang puas banget karena nggak ada momen saat merasakan sensasi berputar di coaster itu. Meskipun saya udah meminta izin untuk memasukkan ke video YouTube, ternyata tidak boleh. Itu merupakan sebuah larangan, tetapi saya di sini merasa sangat puas sudah bisa menaikinya, meskipun tidak ada momen teriak-teriaknya. Menaiki wahana coaster seperti ini sungguh sangat menyenangkan menurut saya, karena bisa melepaskan semua teriakan yang terpenat di dalam jiwa. Selanjutnya saya ingin melihat lebih dalam lagi, di dalamnya akan ada apa lagi, dan ternyata di sini ada wahana Jurassic Park. Dari namanya aja sudah sangat keren, apalagi ditambah dengan lingkungannya dengan nuansa-nuansa seperti Jurassic Park sesungguhnya. Di atas saya terlihat dengan jelas itu ada rel, yang mana rel itu merupakan rel dari sebuah jet coaster, yang mana ini adalah merupakan wahana yang paling mengerikan buat saya. Di samping wahana jet coaster juga terdapat wahana seperti ini. Di sini terlihat seperti perahu yang menggunakan rel. Dari dalam gedung itu meluncur ke bawah sehingga airnya itu tertumpah seperti ombak yang mengguncang.
merasa bingung. Saya ingin menaiki perahu terlebih dahulu atau saya ingin menaiki jet coaster terlebih dahulu. Dan ternyata saya lebih memutuskan untuk menaiki jet coaster terlebih dahulu. Meskipun dengan perasaan yang sangat mendebarkan, karena jet coaster ini terbilang merupakan wahana yang sangat mendebarkan sekali bagi mereka yang mencobanya. Di ujung sana terlihat rel yang pertama kali tadi saya sudah naiki. Rel coaster itu tidak seberapa dibandingin rel coaster yang ini. Di sana pun saya sudah merasa deg-degan, ditambah ini yang lebih menakutkan buat saya. Di sana terlihat ada gerbang pintu masuk untuk menaiki jet coaster ini. Inilah gerbang jet coaster itu. Di atasnya pun terlihat sangat sangar sekali ya bro. Jadi itu kayak burung purba zaman dahulu yang dulu pernah ada di film Jurassic Park. Dan ternyata setelah saya memasuki gerbang, katanya saya harus menunggu selama 2 jam untuk pengantrian menaiki jet coaster tersebut. Sungguh luar biasa sekali ya. Di sini saya sendirian, tidak tahu mau berbuat apa. Sebenarnya saya ingin menyerah, tapi setelah saya pikir-pikir, daripada menyerah, lebih baik saya memaksakan untuk mencobanya. Karena di sini saya sendirian, saya benar-benar merasa gugup sekali tanpa adanya orang yang mau berbicara. Untuk mengobati rasa gugup saya berusaha untuk ngobrol dengan orang di belakang saya. この遊園地乗ったことがあるんですか？あります。そうですか。何回乗った？2回。どうだった？めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。怖い。初めてですよ、本当に。そうです。そうです。まあ一人だけど全部一人ですけど。そうです。いや、ありがとうございます。はい。
Karena di sini saya tidak diperbolehkan untuk menggunakan tongkat kameranya, jadi saya memegang kameranya menggunakan tangan saya sendiri. Secara tidak sadar ketika saya mewawancarai orang Jepang tadi tersebut, ternyata tangan saya menghalangi sebagian kameranya. Nah, ketika antrian berlanjut dan sehingga saya mendapat giliran untuk menaiki wahana ini, di sini pun saya tidak diperbolehkan untuk memakai kamera ketika menaiki wahana ini. Padahal saya sangat ingin sekali mengabadikan momen ketika berteriak di wahana tersebut. Tapi apalah daya, itu adalah sebuah aturan yang mungkin bisa membahayakan orang lain. Jadi ya bisa seperti ini, menghayal ketika berada di wahana tersebut. Tapi saya di sini benar-benar merasa sangat puas sekali. Saya dengan penuh rasa ketakutan yang awalnya, tapi saya bisa melewati ketakutan itu. Di sini saya benar-benar sangat merasa bangga bercampur haru karena saya bisa benar-benar menaiki wahana yang paling mengerikan tersebut. Mungkin buat orang yang sudah terbiasa ini tidak terlalu mengerikan, tapi ini merupakan hal pertama buat saya. Jadi ini merupakan hal yang paling menakutkan buat saya, dan saya bisa melewatinya. Terima kasih Jurassic Park Jet Coaster. Arigatou gozaimashita. Torimashita. わからないけど、なんか見てなかった。Terima kasih Jurassic Park Jet Coaster. Di sini saya bisa tahu sebesar apapun ketakutan yang ada pada diri kita, jika kita mau melawannya, pasti kita bisa. Selanjutnya di sini saya akan memasuki gerbang, yang mana gerbang ini menuju perahu yang pertama kali kita tadi lihat yang terjun atau turun dari gedung dengan rel yang menciptakan ombak yang menggelombang. Di sini saya sudah menumpangi perahunya dan kita lihat di dalamnya akan ada apa aja dan akan seperti apa dan apa yang akan terjadi nanti. Sungguh luar biasa ketika gerbang Jurassic Park dibuka. Nuansa alamnya benar-benar terasa seperti di masa purba. Nuansa ini benar-benar saya rasakan seperti halnya di Jurassic Park yang sesungguhnya. Wahana ini sungguh terlihat seperti nyata,
seperti halnya saya berada di Jurassic Park zaman dahulu. Meskipun di sini adalah gua yang terbilang dengan gua buatan, akan tetapi dengan tekstur yang begitu sempurna dibentuk seperti nyata. Jadi saya bisa merasakan hal alam zaman purba yang sesungguhnya seperti ini. Di sini merupakan detik-detik yang mendebarkan karena dengan nuansa yang gelap, dengan peralatan-peralatan di samping yang seperti nyata berada di Jurassic Park yang sesungguhnya, saya benar-benar merasakan penuh hati berdebar. Dan ini dia T-Rex. Inilah T-Rex dinosaurus yang terkejam sepanjang dinosaurus. Ketika semua orang sedang terpaku ke T-Rex tersebut, tiba-tiba si perahu ini meluncur dengan cepat sehingga semua orang di sana teriak karena terkejut perahunya tiba-tiba meluncur dengan cepat. Selesai sudah, akhirnya saya menaiki wahana-wahana yang berada di wahana Jurassic Park tersebut. Selanjutnya saya bergegas keluar dari wahana Jurassic Park menuju wahana selanjutnya. Di depan sini ada Water World. Akan tetapi sebagian orang banyak yang tidak memasuki ke sana dan saya juga memutuskan untuk berbalik kanan menuju arah nggak tahu arah kemana. Ketika saya sedang berjalan, saya merasa penasaran dengan adanya gerombolan-gerombolan orang di sini. Dan ternyata di sini adalah lempar bola yang mana bola ini terbuat dari busa yang sangat ringan, sehingga jika kita melemparkannya ke sasaran tersebut, banyak sasaran tersebut yang
tersisa ataupun yang tidak kena. Dan saya pun di sini meskipun sudah beberapa kali mencoba, bolanya mengenai sasaran, akan tetapi sasaran itu tidak jatuh semuanya, dikarenakan bolanya terbuat dari busa yang sangat ringan. Tapi tidak apa-apalah, namanya juga hiburan. Yang penting kita menghibur diri kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita? Selanjutnya di sini adalah wahana, di mana wahana ini adalah dunia Harry Potter. Siapa sih yang gak kenal dengan Harry Potter? Meskipun ini adalah cerita pesulap di zaman dahulu, tapi dengan adanya film Harry Potter mungkin sebagian orang banyak yang tahu siapa itu Harry Potter. Di sini saya sangat merasa penasaran dengan apa sih yang ada di dalam kastil tersebut. Di sana ada kastil yang di dalamnya saya sedikit mendengar dari orang, katanya di dalamnya juga terdapat sebuah wahana yang sungguh menarik. Jadi dengan rasa penasaran, saya berusaha untuk memasukinya. Meskipun di sini dengan perasaan yang sudah sangat lelah, karena di wahana ini saya benar-benar menunggu yang paling lama, yaitu sekitar 2 jam lebih. Semua orang rela menunggu untuk memasuki wahana ini. Inilah suasana di dalam kastil Harry Potter yang dulu sering ada di film-film Harry Potter. Seperti inilah keadaannya. Di wahana Harry Potter ini sebenarnya sama aja dengan roller coaster yang sudah saya naiki tadi sebelumnya. Cuma di sini nuansanya berbeda, yaitu kita bisa merasakan sensasi seperti halnya kita menaiki sapu terbang si Harry Potter itu. Di sini kita bisa melihat sendiri, kita bisa merasakan sensasi terombang-ambing ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan kemanapun. Jadi di sini posisinya saya sedang menduduki tempat duduk roller coaster yang sesungguhnya, tapi dengan nuansa Harry Potter. Waktu demi waktu terasa berjalan lebih cepat. Dengan keadaan tubuh yang sudah lelah, tapi sebenarnya
jiwa ini masih ingin merasakan semua wahana yang ada di dalam Universal Studio Japan ini. Akan tetapi, waktulah yang menggiring saya untuk bergegas segera pulang. Jadi, sebenarnya masih banyak wahana-wahana yang belum saya kunjungi yang ada di dalam Universal Studio ini. Namun di sini sudah menunjukkan sekitar jam 5 karena banyak orang-orang yang mengantri di setiap wahana sehingga memakan waktu hingga berjam-jam. Dengan itu, di sini saya memutuskan untuk bergegas pulang dengan sangat berat hati. Sesungguhnya di sini saya sangat ingin sekali merasa lebih lama untuk ada di tempat ini. Namun apalah daya, waktu sudah menggiring saya untuk segera pulang. Di sini saya ingin mengabadikan momen mengambil video dengan Donald Bebek yang ada di belakang saya. Dan saya pun berpamitan dengan semuanya. Terima kasih Studio Japan. Di sini saya benar-benar merasakan kebahagiaan yang luar biasa meskipun saya berjalan sendiri dan saya bisa melewatinya. Dan di sini saya juga belajar tentang arti ketakutan. Jadi, seberapa besar ketakutan yang ada dalam diri kita, sebesar apapun, jika kita memaksakan diri untuk melawan ketakutan itu, maka kita bisa melewatinya. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika kita membulatkan rasa tekad di dalam jiwa. Maka apapun yang kita inginkan, yang kita harapkan akan bisa terwujud di dunia nyata. Terima kasih semuanya. Di sini saya sangat merasa dengan berat hati saya harus melangkah berjalan pulang. Entah kapan saya bisa mengunjungi tempat seperti ini lagi, atau apakah ini adalah pertama kali dan terakhir kali saya mengunjungi tempat di sini. Terima kasih semuanya. Sudah menjadi pelajaran buat saya.